Nah, eh yang gue tahu tuh eh sekarang UTS tuh sampai geometri bola ya. Setuju, setuju. Oke, kayaknya sih kita bahas kuis kemarin aja dulu. Sama waktu UAS tahun lalu juga ada soal geometri bola. Nah, nanti yang dibahas yang itu aja. Yang kalau UTS sudah ada pembahasannya di SAO ya, bisa dilihat aja. Mungkin kalau udah dibaca dan ada pertanyaan boleh ditanyain ke sini ya. Oke, ini pertama kita bahas dulu kuis satu ke yang kemarin, kuis satu yang kalian ya. Oke, nah soal satunya gini, tentukan semua vektor normal satuan dari garis L dengan persamaan garis L-nya adalah seperti itu. Jadi gini, eh vektor normal satuan mungkin ini saya juga sambil ingat-ingat lagi ya. Kalau misalkan kita punya suatu garis ya, L gitu, vektor normal satuannya kan nanti bakal berbentuk kayak gini lah ya. Antara ke sana atau ke sana, panjangnya satu. Vektor arahnya nanti bakal kayak gini sejajar ya. Dan nanti dia akan melalui suatu titik, misalkan di sini lah ya, P. Jadi suatu garis itu sebenarnya dibangun oleh suatu titik ditambah himpunan vektor-vektor arah gitu. Nah, kalau mau nemuin vektor normal satuannya, kita lakukannya adalah, jujur lupa, kalau nggak salah tuh di HKD, kita lihat aja deh. Direction vektornya itu sebenarnya paling gampang gini aja ya kita lihatnya. Jadi misalkan kita punya garis P tambah TV gitu ya. Nah, vektor normalnya adalah vektor W atau N aja lah. Sehingga P plus TV, N itu sama dengan 0 untuk setiap T kan. Nah, ya sebenarnya P itu kan hanya apa namanya? Cuma itunya aja. Nah, kita ingat juga persamaan garis itu kita menuliskannya bisa dinyatakan dari sini atau enggak kayak gini juga bisa kan? P tambah X min P V V V-nya itu vektor arah gitu. Jadi sebenarnya lebih gampang nyari vektor arahnya dulu. Kita cari vektor arahnya dulu atau ya. Oke, dia melalui titik apa? Kalau misalkan X-nya 0, Y-nya berapa? 5. Berarti dia akan melalui titik 0,5. Ini jadi X, Y min 5. Hasil kali dalam dengan suatu vektor V lah ya. A, B. Ini cara ada ngulinya ya. AX tambah BY min 5. A, ini aja lah. AB. Oke. Oke. Kita kan punyanya persamaannya ini aja. Oke, bentar. Saya terus terang saya lupa. Oh, oke. Ternyata lebih gampang daripada itu. Hehe, maaf.
Jadi vektor normalnya itu sebenarnya kita bisa langsung ambil sebagai 3,2 ya. Kita bisa langsung ambil sebagai ini. Salah satunya adalah 3,2. Nah, tapi kita ingat juga bahwa kalau yang ini normal, ya sebenarnya ini dikali minus juga bakal tetap sama dengan nol juga kan, sama membentuk garis yang sama kan. Ya udah kita ambil aja min 3, min 2. Oke, itu yang A kayak gini. Jadi kita sebenarnya tinggal pakai teorema ini aja, wait. Kalau di buku ininya teorema 11 ya. Oke, untuk yang B, vektor arah itu yang tadi saya ceritakan ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Oke, jadi kalau misalkan kita punya, ya kita ingat lagi akibat ini aja sebenarnya. Secara geometris sih intinya adalah kalau misalkan kita punya garis gitu ya, terus ini tuh x min p gitu. Ini x min p. Habis itu kita punya vektor lain n. Nah, x-nya tuh bebas, x-nya tuh dijalankan sehingga hasil kali dalamnya 0. Dia harus menjadi eh dia harus menjadi garis dengan vektor normalnya n. Nah, vektor arahnya itu kita tinggal ambil apa namanya? Ortogonal komplementnya. Atau kalau kita ini kan sebenarnya yang kita punya tuh ini ya. Kita ambil saja n-nya tuh yang 3,2, nggak ngaruh. Ini pakai AB aja. Nah, ini tuh kan sama dengan 3A tambah 2B yang harus sama dengan 0. Artinya apa? Kita dapatkan suatu keluarga vektor B sama dengan min 3 per 2A. Jadi vektor vektor arah dari L, wait. Oh, ini harus satuan ya? Oke, satuannya adalah 3 per 5, 2 per 5, enggak deh. 3 per akar 13, 2 per akar 13. Hal yang sama tapi minus. Nah, ini satuannya. Nah, dari sini vektor-vektor vektor-vektor dari L itu berbentuk A min 3 per 2A untuk seluruh A bilangan real yang tidak boleh 0. Karena kalau 0 ya nanaonan lah ya. Oke, yang C kita diberikan titik dan vektor arah. Satu setengah, 2/3. Ini persamaan garisnya adalah dalam bentuk yang X sama dengan P dan sebagainya. Tambah X min 5, Y min 2, setengah 2/3, setengah 2/3 kan. Oke. Ini bisa kita jabarin aja ya. Jadi setengah
Astagfirullahaladzim. Eh, setengah X min 5 tambah 2/3 Y min 2 dikalikan oleh setengah 2/3. Nah, ini adalah, ya kita bisa tulis sebagai 1/4 X min 5 tambah 1/3 Y min 2. Habis itu 1/3 X min 5 tambah 4/9 Y min 2. Oke, sebenarnya ini ale aja ya. Kalau jujur kalau geometrisnya saya ada lupa juga. Nah, ini itu kan bisa kita tulis. Ini kan jadi SPL. Bentar, masa sih caranya harus seribet ini? Oh, tolong Albert vektor X min P sama dengan X min P V tambah X min P N. Oke, ya bisa dilanjutkan lah ya. Cara lainnya adalah kita, ini kan saya nggak akan lanjutin, tapi ini kita tetap perlu untuk menentukan salah satu titik yang, enggak deh, nggak perlu. Nggak perlu karena kita udah punya titik P-nya kan. Nah, kita coba aja tulis X min 5,2 itu sama dengan X min 5,2. V-nya berapa sih? Setengah 2/3. Setengah 2/3 tambah X min 5,2. Kita mau menentukan normalnya kan? Ish, sorry, ada serangga. Kita mau menentukan normalnya kan? Kita tulis saja normalnya tuh adalah A, B lah ya, biar for the sake of gampang. Nah, kalau misalkan ini kan sebenarnya berlaku untuk seluruh titik di ini kan, seluruh titik di bidang R2 kan. Nah, kalau kita coba ambil aja gitu, X min 5,2-nya jangan 0, tapi kita ambil yang ada di garis ini ya. Jadi tetap ya akhirnya juga tetap aja perlu garis ya. Kita ambil X-nya sama dengan X-nya 0, X kecilnya 0, Y-nya itu bakal jadi, oke, sekian. Dengan 0 alfa itu sama dengan 5,2 tambah setengah kali min 5 tambah. Oke, ini kan jadinya adalah, ya sebenarnya mau gak mau dapat SPL lagi. Oh enggak perlu, enggak perlu, enggak perlu, enggak perlu, enggak perlu, enggak perlu, enggak perlu. Enggak perlu, kenapa? Karena V-nya itu kan vektor arah. P-nya melalui itu. X-nya ada di garis yang kita inginkan. Jadi sebenarnya kita bisa kurang-kurangin aja kayak gini. P minus 10V lah misalkan. Ini kan jadi 5,2 kurangi 5,20/3. Jadi dia melalui sumbu X itu, sumbu Y itu di titik min 14,
0,-14/3. Nah, ya udah kita ambil aja yang ini. Maka kan kita ambilnya yang kita pilihnya tuh yang P-10V kan. Ya udah berarti sisanya 10V 10V-nya aja kan. -10V alias -5,20/3 itu sama dengan eh atau kalau mau gini juga bisa sih. Kan dia ada di garisnya ya. Gini juga bisa ya. Jadi sisanya adalah V-nya aja. Oke. Kita inginnya oh, ya sudahlah, gak apa-apa lah. Ini sebenarnya ada mutak ya. Karena kita inginnya vektor normal kan, sebenarnya dari sini ini sama dengan 0 juga bisa langsung kan. Jadi setengah A tambah Allahu Akbar. Bentar. Oke. Setengah A, oh, gak apa-apa lah kita komit aja. Setengah 2/3 itu sama dengan 1/4 tambah 4/9 itu 1/4 tambah 4/9 9/36 tambah 16/36 25/36 ya. Hmm. By the time you have the identity X line P tambah V non div. Oke. Nah, karena ininya tuh ada di apa namanya? V-nya gak satuan ya. TVN sama dengan 0. Anyway, oke. Jadi sebenarnya emang yang harus dilakukan adalah kita kan perlu vektor normal nih. Kita kan perlu vektor normal nih. Maka nah, kita perlu n yang membuat ini tuh sama dengan 0. Ya udah ambil aja x sama dengan p min v. Ini akan menjamin kalau benar ya. Karena kita inginnya dia orto. Ya Allah, gini lagi. Karena kita inginnya dia ortogonal, kita perlu vektor normalnya. Ya udah, kita itukan aja tengah. Nanti titiknya kepakainya di akhir. Jadi ini harus sama dengan 0. Setengah A tambah 2/3 B sama dengan 0. Ya artinya kita bisa ambil B itu sama dengan min 1/3 A. Nah, pilih N. Kita pilih A-nya tuh sama dengan 1, maka B-nya tuh adalah min 1/3. Kita pilih hanya adalah 3 aja ya. Maka B-nya adalah min 1. Dan persamaan garisnya adalah kayak gini. Kita kan punya normalnya tuh adalah 3,-1. Artinya nanti bakal jadi 3x tambah min y tambah 1c sama dengan 0.
Nah, kita punya P-nya tuh harus ada di garis ini. Artinya, P-nya tuh berapa tadi? 5,2. Artinya, 3 kali 5 min 2 tambah C, itu harus sama dengan 0. Ini C-nya tunggal ini. 15 kurangi 2, 3. Berarti C-nya sama dengan negatif 13. Jadi persamaan garisnya adalah 3X min Y min 13 itu sama dengan 0. Oke, kita lanjut dulu aja. Kalau ada pertanyaan mungkin potong aja langsung ya, biar gampang. Oke, kita di soal kuis kalian selanjutnya itu, kita diminta untuk menunjukkan bahwa komposisi dua buah refleksi, omega L dan omega M, itu komutatif jika dan hanya jika L itu tegak lurus dengan M, kita perlu asumsi bahwa L tidak sama dengan M. Kenapa perlu asumsi itu? Karena eh, kita ingat bahwa refleksi itu inverse dari itu adalah inverse dari dirinya sendiri. Maka omega L, komposisi omega L itu jelas komutatif ya. Oke, kita lihat yang ininya dulu, dari kiri kanannya dulu. Jadi kita asumsikan omega L, omega L, omega M itu sama dengan omega M, omega L. Nah, ini tuh rasanya dulu waktu gua ngambil geometri itu hobinya adalah nguli. Oke, pertama ya L-nya tidak sama dengan M ya. Pertama saya bakal klaim dulu bahwa L itu tidak mungkin sejajar dengan M. Kenapa? Kalau secara gambar ya, kalau sejajar itu kan nanti dia jadi translasi ya. Omega L, omega M-nya kan entah kayak gini kurang lebih. Tapi omega M, omega L-nya yang saya kasih warna merah, itu dia ke transformasiin dulu jauh, terus habis itu balik lagi. Gak jelas gak sama. Secara, tuh ya Allah. Secara gambar kayak gitu, tapi secara ini, kalau misalkan, kalau andai kan kita punya L sejajar M, maka kita punya vektor. Ini kan sebetulnya kayak gini ya. W aja lah. Kita punya kayak gini untuk suatu vektor V dengan W. Nah, tapi karena mereka sama, pertama kita punya itu V sama dengan W. Tetapi di sisi lain, kalau misalkan kita punya karena sama maka ini ya. Di sisi lain, karena L tidak sama dengan M, maka tau V itu akan sama dengan titik X ditambah 2 P min Q. Kita pilihnya P-nya tuh ada di L, Q-nya tuh ada di M.
Sehingga dia tuh kaki kaki tegak lurusnya. Jadi kalau ini P gitu, maka Q-nya tuh di sini, ini tegak lurus. Dan di sisi yang sama, tau W itu kan sebenarnya dibalik. Dari Q dulu, habis itu pindah ke P. eh Karena V sama dengan, sorry. P min Q sama dengan V sama dengan W sama dengan Q min P. Kita dapatkan 2P sama dengan 2Q, artinya P sama dengan Q. Artinya apa? L itu sama dengan M, kontradiksi. Jadi pertama gak mungkin dia sejajar, artinya dia harus berpotongan. Jadi omega L omega M itu adalah rotasi. Nah, rotasi kita kan bisa, kita kan bisa menuliskan dia sebagai matriks, tapi kayaknya ada males deh, jujur aja. Kayaknya ada males deh. Jadi mending gini aja. Kalau misalkan dia rotasi, artinya kita punya titik tetap itu cuma satu kan, yaitu titik sumbunya. Gini aja. Omega L, omega M, X itu sama dengan omega M, omega L, X untuk setiap X di bilangan, di R2 kan. Untuk setiap titik sebenarnya. Jadi ini E2 sebenarnya. Untuk setiap titik X itu ini berlaku karena tadi transformasinya sama. Tapi L tidak sama dengan M. Nah, sementara itu, kita kan bisa menulis si omega L dan omega M itu sebagai transformasi matriks ya. Kalau mungkin perlu diingat, atau mungkin malah tuh. Nah, matriksnya tuh seperti ini. Direction vektornya itu artinya apa? Eh omega L, omega M itu sebetulnya adalah cos 2 theta min V min sin 2 theta min V sin 2 theta min V cos 2 theta min V. Dan ini harus sama dengan omega M, omega L. Ya, yang notabene adalah ini tapi dibalik. Kalau dibalik, kalau cos itu kan gak masalah. Bakal sama aja. Jadi yang cos 2 ini bakal sama ya. Nah, kalau sin, tandanya terbalik. Uh, ini jadi min, ini theta min V. Tandanya terbalik gini sinnya. Nah, ya sebenarnya kan ini artinya adalah kalau misalkan ini V, psi gitu ya. Artinya kan sin, kalau misalkan ini semuanya psi, psi itu kan sama dengan sin min sin psi. Artinya sin psi itu sama dengan 0. Nah, kita ingat bahwa mungkin bukan ingat aja, bukan ingat sih, bayangkan ya, kalau kita punya garis, kalau misalkan sudutnya tuh vektor arahnya tuh ke sini, dia kan bakal sama aja dengan garis yang vektor arahnya ke sini kan. Ini kita Welog asumsikan dia berpotongannya di titik 0 ya.
di origin supaya gampang ininya gak perlu translasi terus geser, kita gak perlu geser terus geser lagi. Nah, artinya apa? Si itu ya, si itu hanya ada di, atau theta V itu sebenarnya sudutnya tuh 0 sampai pi aja, karena yang lainnya lebih gede dari itu pas di sini ya sama aja dong dengan garis yang vektor arahnya sini gitu kan. Nah, sin si 0 itu tetap aja ada eh, 4 kemungkinan ya. Psi-nya sama dengan 0 artinya L sama dengan M, gak boleh. Psi-nya sama dengan pi per 2. Nah, ini artinya L tegak lurus dengan M. Habis itu psi sama dengan pi, sama aja. Psi sama dengan 3 pi per 2 juga sama aja. Nah, akibatnya satu arah selesai. Nah, sebaliknya, sebaliknya ini lebih gampang. Kita punya omega L, omega M, itu sama dengan omega M, omega L kan. Eh, sorry. Kita punya L itu tegak lurus dengan M kan. Ya udah, hitung. Atau enggak sebenarnya kalau mau lebih brazen lagi, lebih berani lagi, ya udah kita ini aja bahwa eh omega M, omega L itu adalah rotasi 90 derajat yang sama dengan rotasi minus 90 derajat yang sama dengan omega L, omega M. Selesai. Oke, kita lanjut dulu ya. Again, kalau ada pertanyaan, langsung potong aja ya. Oke, nomor 3, diketahui L itu sejajar dengan K. TL dan TK adalah glide reflection sepanjang garis L dan K berturut-turut. Periksa isometri jenis apakah TL, OTK. Oke, kita harus lihat lagi glide reflection tool. Aduh, bentar. Ah, Oke, oke. Jadi gini, eh refleksi geser atau glide reflection itu kan sebenarnya adalah komposisi dari kayak gini ya. Jadi L itu P tambah eh, V, K itu Q tambah W ya. TK-nya artinya kan TW omega K, ya omega K kan. Nah, sebenarnya bisa lebih arbitrary dari ini, tapi ya kita ambil yang gini aja lah. Kita punya L itu sejajar dengan K. Oke, jadi kalau misalkan kita gambar ya, ini aja, di bawahnya lagi aja. Kalau misalkan kita gambar, glide reflection, misalkan V-nya tuh segini gitulah ya. Jadi titiknya ini digeser ke sini, habis itu direfleksikan ke sini. Nah, kebalik, meskipun prosesnya sama ya. Titik ini direfleksikan ke sini, habis itu digeser sepanjang arah L. Nah, M sama kayak gini, habis itu kayak gini. Oke, ini sebenarnya mungkin mirip dengan, oke kalau enggak gini aja deh, kita gambarnya figur aja ya, hati gitu misalkan. Nah kan ini hatinya dibalik, ini hatinya dibalik, ini hatinya dibalik, ini hatinya dibalik, ini hatinya digeser. Jadi dia mirip dengan pergeseran.
Oke, tapi itu baru mirip. Kita belum tahu dia sebenarnya apaan. Oke. Translasi, ingat lagi, dia juga komposisi dari dua buah apa namanya? Dari dua buah refleksi. Nah, tapi yang ini garisnya sejajar. Apa nulisnya gimana? Oh ya udah. eh Omega M, Omega N, Omega M aksen, Omega N aksen. Jadi M sejajar N, M aksen sejajar N aksen, dan M itu tegak lurus L. Kayaknya dari sini bisa kelihatan semuanya nanti bakal saling tegak lurus lah ya. Sorry. Maka TLTK itu kan kita bisa tulis sebagai omega M, omega N, omega L, omega M aksen, omega N aksen, omega K. Nah, tah, ini jangan-jangan perlu yang struktur grup dari itu, tapi semoga enggak lah ya. Oke, jadi gini, sebenarnya sebenarnya nggak perlu sampai segininya, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, ini itu kan kalau mau ada, atau enggak sebenarnya gini aja lah. TL omega M, TL omega M aksen itu adalah translasi atau rotasi. Nah, dalam kasus kita, garis L ini berpotongan dengan oh kebalik ternyata, maaf. Jadi omega L TK itu translasi atau rotasi karena ini sejajar ya. Maka ini tuh translasi sebenarnya. Translasi terhadap suatu garis misalkan omega K L M N L aksen. Temanya ini ya BTW. Sama buktinya aja deh, saya SS terus masukin. Nah, di sini aja. Oke. Nah, habis itu dari teorema 3 translasi, ini itu translasi juga. Eh, translasi itu T ya, sorry, maaf. Nah, eh, gak konsisten. Tahu. Nah, habis itu komposisi dua buah translasi itu, nah, oh, teorema 3 refleksi ya itu ya. Jadi sebenarnya ini adalah komposisi dua buah translasi. Ini kan translasi juga nih. Tapi L aksen ini tuh sejajar dengan omega alpha T is a translation. L aksen ini tuh set 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 set. Oh enggak. Nah iya kan dia tuh apa namanya translasi sepanjang ini. Habis itu ini omega ini K harusnya. Omega M, omega N-nya itu translasi dikomposisikan dengan translasi lain, dia jadi glide reflection lagi.
Kalau saya tidak salah, bentar, saya harus cek lagi juga. Gue harus cek lagi juga, lupa. Let T be a good reflection, omega alpha be a reflection, dan is a translation or rotation. Dalam kasus kita ini translasi ya. Habis itu translasi. Oh enggak, deng. Gini. Translasi dikomposisikan dengan ini. Ini jadi guide reflection. Nah, yang terakhir inilah dia akan jadi translasi lagi atau rotasi. Bergantung dengan posisi M dengan si garis yang membentuk ini gitu. Yang menjadi sumbu guide reflectionnya. Oke, belum ada pertanyaan ya? Sebenarnya kalau ada pertanyaan, potong aja. Kak, Ya, M sama L tadi hubungannya dari mana? M tegak lurus L dari mana? M tegak lurus L. Oh, ah, oke. Jadi, gini. Nah, refleksi geser atau glide reflection itu kan sebenarnya adalah suatu pencerminan diikuti oleh suatu translasi kan. Ya. Eh, nah, tapi garisnya, kalau misalkan kita punya garis kayak gini, glide reflectionnya tuh di sini tulisnya T besar ya tadi, TL itu adalah tau V omega L. Nah, ini kan sebenarnya translasi. Kalau kita punya translasi, kita sebenarnya punya dua buah garis. Lupa juga ya. Kalau translasi itu kan omega M omega N, M-nya harus sejajar dengan N. Nah, translasi sepanjang V, tapi di saat yang sama, sorry, gini aja, tau V X itu sama dengan X tambah V. X tambah V gitu. Artinya kan kalau kita gambar, ini M, ini N, terus ini X gitu. Karena ditambah V, V-nya tuh harus gerak kayak gini. Nah, makanya itulah kenapa ini jadinya tegak lurus gitu. Antara si L-nya, karena V itu tadi vektor arah dari L, dengan M dan N. Oh, oke. Berarti yang K juga tegak lurus sama M akson N akson ya? Iya, betul. Oke, stop. Oke, ya. Next time kalau mau nanya sebenarnya potong aja langsung ya. So, takutnya keasikan. Oke, jadi untuk nomor 4 ini, Rho adalah rotasi non-trivial dengan pusat P. Jadi sudutnya tidak nol. V itu adalah sembarang vektor. Tunjukkan bahwa tau V O Rho adalah sebuah rotasi. Tentukan pusat rotasi tersebut. Oke. Kalau nggak kebayang, gambar dulu aja. Jadi misalkan kita punya vektor titik P gitu di sini ya. Terus kita punya rotasi. Nah, kita punya rotasi ini Rho. Rotasinya non-trivial. Habis itu kita geser si P-nya itu ke sini misalkan. Kita geser seluruh bidang. Tapi ya in effect menggeser P juga sih. Nah, habis itu kita dapat kayak gini. Oke. Jadi gambarnya seperti ini, tinggal buktikan secara formalnya. Oke.
Kayak gimana? Oke, kita ambil aja X suatu titik di bidang Euclid ya. Oke. Nah, habis itu kita tulis V-nya ya. Saya ada malas nulis ya udah V-nya V aja lah. Tapi rho-nya kita tulis sebagai cos theta min sin theta cos theta. Nah, ini itu akan sama dengan tau V dari cos theta min sin theta. Eh, maaf. Lupa. Sorry, lupa. Rho itu kan rotasinya terhadap P kan? Ini untuk rotasi terhadap titik nol. Ya udah harus digeser dulu. Atau sebenarnya ya udahlah. Kalau enggak kan bisa digeser-geser aja kan. Jadi sebenarnya idenya dari ini itu adalah eh sebelum kita melakukan apa-apa, geser geser dulu P-nya ke titik asal atau geser dulu titik asalnya ke P, sarua, putar, habis itu balikin lagi. Nah, eh kalau P-nya adalah nol, kita punya tau V rho X itu adalah tau V dari cos theta min sin theta cos theta X kan. Nah, ini adalah cos theta min sin theta cos theta X minus plus V kan. Oke, kita diminta untuk menunjukkan bahwa ini itu adalah suatu rotasi. Artinya nantinya di akhir kita memerlukan matriks kayak ginian juga. Kalau kayaknya sih bisa diakali ya. Oke, kita akali ada Y di titik Euclid, di bidang Euclid sehingga X itu adalah, nah, ngakalinnya kayak gini. Kenapa? Supaya nantinya ntar jadinya kan tau V, Rho, tau min V, Y kan. Nah, ini sebenarnya sambil azan juga, sambil saya mikir deh. Dulu sih. Oke, ini. Jadi kita pilih yang kayak gini ya. Y sehingga X-nya itu adalah eh Y tapi digeser min V. Itu pasti ada. Ya tinggal hitung aja.
Y-nya sama dengan X plus V gitu. Nah, habis itu kita dapat komposisinya jadi seperti ini. Ini kan yang biru ini rotasi, dia berpusat di P kan. Nah, atau sebenarnya bisa kayak gini aja. Kita bisa pakai struktur eh kalau kita mengkomposisikan dua translasi itu kan kurang lebih sama aja kayak kita ngejumlahin dulu, terus dijumlahin lagi kan. Jadi bisa ditulis kayak gini kan. Nah ini kan jadi rotasi berpusat di P plus V. Selesai. Oke, lanjut dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan ya as usual, potong. Oke, nomor 5. Saya lupa ini simbol apa aja. Ini grup isometri kan ya? Iya. Oke. O2 ini orthogonal group harusnya. Oke. Kita diminta untuk menunjukkan bahwa tau P komposisi alfa menuju alfa itu adalah homomorfisme isometri group ke O2 dan tentukan kernelnya. Untuk saya nggak tahu mungkin di sini ada yang nggak ngambil struk al atau yang mungkin yang di YouTube nanti nggak ada yang nggak ngambil struk al. Eh Homomorfisme itu intinya adalah pemetaan yang mengawetkan struktur. Maksud mengawetkan struktur kalau di dalam kayak gini itu ya operasi komposisinya tuh terawetkan. Jadi sebenarnya kayak gini aja sih. Alpha O beta itu sama dengan V alpha O. Dan ini berlaku untuk setiap alpha beta gitu. Itu adalah homomorfisme. Nah, telah diketahui bahwa setiap elemen dari grup isometri di bidang Euclid dapat ditulis secara tunggal dalam bentuk ini. Dengan ini, alpha-nya itu di O2 dan P-nya itu di R2. Tunjukkan bahwa tau P O alpha dikatakan ke alpha adalah homomorfisme ini, tentukan kernelnya. Oke gini. Eh Identitas di O2 kan sebenarnya matriks identitas. Kita perlu apa namanya? Nah, ini kan P-nya gak fix, alfanya gak fix kan? Ada dua parameter itu. Jadi ya pertama kita tunjukkan dulu bahwa dia apa? Homomorfisme ya. Jadi misalkan tau PO alpha atau QO beta itu ada di E2 ya. Ini misalkan namanya V lah ya. Nah, V tau PO alpha O tau QO beta. Ini kan sama dengan alpha O beta. Nah, eh ini sebenarnya ada langsung ya. Alpha itu kan tahu PO alpha. Beta itu kan V dari tahu Q O beta kan. Ya udah berarti dia homomorfisme. Eh well defined-nya saya rasa jelas sih. Oke, kernelnya adalah tahu PO alpha sehingga alfanya itu adalah sehingga V tahu PO alpha yang sama dengan alpha itu adalah matriks identitas. Kapan ini terjadi? Kapan terjadi? Ketika eh isometrinya adalah translasi. Jadi kernel dari V adalah semua translasi di grup isometrinya.
Oke, ini yang Euclid aja ya. Affine-nya juga belum ada ya. Tapi affine tuh eh sejujurnya ada ya. Kayak ya udahlah kita lihat soal buku aja deh. Kalau soal UTS tuh udah dibahas sebenarnya, pembahasannya sudah ada di SAL. Kalau ada pertanyaan, boleh tanya sini atau boleh tanya langsung ke chat gua aja, bisa. Bentar. Di kelas tuh rasanya gak dibahas yang simetri segitiga gitu-gitu. Jadi ya sudahlah. Oke, ini mungkin sebetulnya bukan affine ya. Ini masih isometri karena dia panjangnya sama, segmen garis dengan panjang sama. Wait. Oh ini. Oke, kita diminta membuktikan bahwa ini atau ini itu membawa PQ ke P aksen Q aksen. Jika PQ dan P aksen Q aksen adalah segmen garis kolinear dengan panjang yang sama. Kolinear itu artinya mereka ada di garis yang sama ya. Kurang beginilah ya. Kurang begitu. Jadi ini yang dan pakai itu deh. Ini yang PQ, ini yang P aksen Q aksen. Nah, oke. Kalau kayak P aksen min P itu kan P aksen min P itu kan ini ya. Jadi kalau misalkan Peki transaksikan gitu, kayaknya ada jelas sih. Anyway, oh ada dua kasus sih, antara itu atau ini. P-nya yang di sini. Kalau P-nya yang di sini, P aksen min P, P aksen, P, P aksen min P, ya betul. Itu membawa Peki to P aksen enggak juga sih. Atau kebalik ya. P aksen, ya itu harusnya jadi tambah P kan. Anyway, ya udahlah. Eh, tahu P aksen min P itu dari P itu akan membawa eh, P tambah akan membawa P ke P aksen. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi sebenarnya ini semua ditentukan oleh si key-nya. Key-nya mau kemana? Ini kan sebenarnya jadinya kayak gini. Ada ada dua kasus ya. Key tambah P aksen min P sama dengan key aksen. Atau enggak? Kalau kasus ini ya udah. Nah, kalau kasus enggak ya. Kalau misalkan kita tinjau kayak gini, ini kan sebenarnya ya tetap aja P aksen. Karena ini kan half turn sumbunya P aksen. Kita muterin P aksen, ya sama. Nah, tapi yang kita punya tuh kan tadi Q plus P aksen min P itu gak sama dengan Q aksen ya. Karena dia kolinear, sorry. Karena panjang segmennya sama, artinya antara P min Q sama dengan P aksen min Q aksen atau Q min P itu sama dengan P aksen min Q aksen kan? Panjang segmennya sama tadi. Eh tadi karena kita punyanya yang ini,
karena kita punyanya yang ini, eh, maka yang berlaku itu adalah yang ini nih yang berlaku nih. Artinya apa? Eh, Key aksen itu sama dengan Key aksen itu sama dengan eh, P aksen plus P min Q ya. Nah, P aksen tahu P aksen min P dari Q itu akan sama dengan P aksen dari Q plus P aksen min P. P aksennya, oke bentar. Yang kita inginkan tuh kan sebenarnya yang ini kali minus, yang ini kali minus, yang ini diam. Yang P aksennya diam. Ini adalah isometri. Apakah dia bisa dipecah gitu ya? Kalau bisa dipecah gitu sebenarnya enak sih. Harusnya bisa. Sayangnya lupa. Ah, gini aja lah. Kita gambar aja lah. Half turn itu kan kayak gini. Kita punya 3 garis kolinear. Kayak gini. Entah jadinya. Oh, karena dia kolinear. Karena dia kolinear. Ini tuh urutan. Apa istilahnya ya? Enggak sih. Enggak terlalu menjelaskan sih sebenarnya sih. Bentar. Bentar dulu lupa ya. Harusnya sih gak bisa sih. Atau gak gini aja lah. Half turn itu apa sih? Half turn itu kan sebenarnya adalah kalau terhadap P aksen itu kan artinya kita geser dulu eh ke origin. Habis itu kita cos 90 derajat ya. 0 - 1 1 0 dari Q min P-nya kita tulis aja Q min P. Males. Nah, habis itu kan ini jadinya 0 - 1 1 0 Q min P tambah P aksen gitu kan. Nah, kalau misalkan kita tulis Q-nya tuh Q1, Q2, P-nya tuh P1, P2, maka ini tuh entah jadinya adalah Q1 min P1 min P1, Q2 min P2 tambah P aksen. Entah kan jadi P2 min Q2 eh, min P1 tambah Q1 tambah P aksen. Nah, Q aksennya itu kolinear dengan P dan Q kan. Yang kita punya tadi, oh, udah gini aja. Sebenarnya lupa ada identitas itu tadi. Oke, identitas ini tadi mengatakan sebenarnya yang terjadi itu kan adalah HP aksen dari Q min P itu apa? P aksen min Q aksen tambah P aksen kan? Oke, tidak membantu sama sekali ya. Tambah Q min P. Ya, tidak membantu sama sekali. Saya mikirnya sih awalnya harusnya kalau misalkan ini bisa dipecah ya. Kalau misalkan ini bisa dipecah gitu jadi kayak gini. Oh, bisa deh. Nah, min P aksen. Ya udah, gini aja. Oke, gini aja. Ini kan jadinya
ini diputar 90 derajat terhadap P aksen, itu kan akan tetap berada di garis ya. Jadi misalkan ini P, Q, Q aksen, P aksen. eh Allahu. Kayak kurang panjang berarti. Nah, afternya kayak gini aja deh, males. Nah, ini tuh kan tak jadinya Q-nya ke sini, P-nya ke sini kan. Artinya Q min P, vektor ini, itu bakal jadi vektor ini. Habis itu ditambahin dengan P aksen. Hmm. Oke, yang jelas itu tuh kan bisa di apa namanya? Di aksen tambah oh, linear segment so of equal length. Ya misalkan P-nya 0 lah ya. Eh, ini untuk situ habis itu ditambahin dengan P aksen. Oh, skeptis duluan ya. Harusnya ini sama dengan key aksen kok nantinya. Tapi gue belum ngeliat. Oke, kalau gitu kita mungkin lanjut dulu satu soal lagi yang affine. Affine itu transformasinya kalian diajarin kan ya? Yang kolineasi, eh apa lagi ya? Kolineasi terus lupa lagi. Atau sebenarnya ini bisa sih kalau mau pakai Affine gitu. Jadi mungkin malah triknya gitu. Jadi kita kan bisa tulis P itu sebagai P1 kan. Q itu sama dengan Q1 dan seterusnya kan. Nah, habis itu kita pakai ini. Jadi ini half turn-nya min 1, 1. Habis itu ini 1 ya, karena nggak ada yang berubah. Ini 0, 0. Ini tuh jadinya digesek terhadap P aksen min P. Ya udah P aksen min P aja kayak gini. Matriks blok matriksnya ada scuffed tapi ya sudahlah. Mau gimana lagi? Nah, ini Q1 atau P1, P2, Q1, Q2 dengan P aksen min P itu adalah P1, P2 ya. Eh, bentar. Half turn dari P aksen itu artinya enggak. Jadi gini. Kita ingat lagi bahwa half turn itu adalah saya masih penasaran. Out 90 derajat tau min P aksen, tau P aksen min P ini jadi tau min P ya. Nah, jadinya adalah P1 aksen min P1 jadi sebenarnya sama aja kayak tadi tapi harus lebih jelas lagi kayaknya. Saya gak ngeliat soalnya. Nah, ini tuh kan sebenarnya sama dengan 0 min 1 tambah jadi P1 aksen min P1 min Q2 Q1 0 P2 aksen min P2 tambah Q1 ini 1 kan. Nah, ini kan jadinya P aksen min P tambah
Eh, Ki. Tambah Ki kah? Enggak sih. Tambah rotasi 90 derajat dari Ki. Nah, rot Pi per 2 Ki. Tak harusnya jadi Ki aksen dari mana? Nanti harus gue lihat lagi. Oke, kita coba satu soal lagi sebelum move on ke bola ya. Enggak, outline-nya dari quiz ini aja deh. Oke, ini soal kuis 2 tahun lalu ya. Kita punya S1 adalah garis AB, S2 adalah garis CD. Bangunlah dilatasi sentral T sehingga TS1 sama dengan S2 dengan menjelaskan konstruksi T secara geometris jika diketahui itu. Dilatasi sentral, ya Allah. Oh, central dilation ya. Dilasi sentral itu jadinya kita punya, cek dulu lagi lupa. Thermal crossbar, koordinat barisentrik, metri sudut. Tapi ini diajarin kan? Kalau nggak diajarin nggak akan dibahas. Nggak akan masuk, pasti. Similarity, central dilatation. Oh, oke. A dilatation that fix. Oke. Jadi dilatasi sentral itu sebenarnya adalah kita tulis sebagai, bisa tulis sebagai kayak gini ya. Apa ini disebut faktor magnifikasi ya. eh jadi kita ingin membuat suatu apa namanya? Mungkin ini bakal dijelasin satu aja ya. 01 tuh ya 0 y-nya 1 ini A. B11 tuh ini B. C02 tuh ini D ya. Oh iya benar. Nah, kita punya garis kayak gini ya. Oke, secara geometris membangunnya kayak gimana? Jadi kita bisa bikin dilatasi sentral berpusat di 0 sehingga dilatasi sentral berpusat di 0 nolnya titik tetap berarti ya AB-nya itu dipetakan ke CD artinya dia kapanya itu 2, faktor magnifikasinya 2 dalam warna hitam aja. Nah, faktor magnifikasinya sorry, si C-nya ini kita pilih kalau mau ya kalau secara geometri sih sebenarnya gini ya. Ini vektor ini udah selesai. Hehe. Nah, tapi secara itunya kapanya sama dengan 2 karena ini panjangnya jadi 2, ini panjangnya jadi 1. Habis itu ke C mengakibatkan C-nya alfa C yang di sini alfa beta lah ya. Tambah 2 01 alfa beta. Ini kan tadi 02 ya. Ntar itu bakal dapat SPL sebenarnya. Ya ini kan jadinya min alfa beta 2 min 2 beta tambah beta 2 min beta. Ya
Sebenarnya alfa sama dengan nol, beta sama dengan nol, tapi kayaknya enggak deh. Dua-dua itu sama dengan dua-dua itu kan sama dengan alfa beta tambah 2 kali satu min alfa, satu min beta kan. Ya artinya 2 min 2 alfa, 2 min alfa, 2 min beta ya kan Descartes. Alfa sama dengan nol sama dengan beta. Oke. Jadi sebenarnya ini scaling doang. Tx sama dengan kappa x. Dia adalah suatu scaling. Nah, ya berarti yang keduanya juga bisa dibahas lah ya. Oke, sekarang C-nya itu adalah 1, 3. Jadi 2, 3. Ini C yang baru. Habis itu 2, 3 itu di sini ya. Oke, jadi sekarang garisnya tuh dia gak berpusat di 00 lagi. Karena garis tetapnya tidak berpotongan di situ. Di mana? Eh, gak tahu di sana kali. Di suatu tempat lah. Nah, habis itu ini kan sebenarnya mengawetkan panjangnya ya. Tetap aja ini panjangnya 1 kan ya. Jadi sebenarnya ini cuma digeser aja dan bahkan ini tuh gak bertemu. Ini adalah translasi. Oke, kalau kalau ada pertanyaan potong aja ya. Eh tapi kita lihat bola ya. Kalau ada pertanyaan bilang aja atau potong aja dari sekarang gitu. Dari tadi harusnya hehe. Itu tadi yang B karena garisnya sejajar gitu ya. Iya, garis tetapnya sejajar. Oke. Oke, kayaknya belum ada pertanyaan lagi. Kita masuk ke yang waktu tahun lalu adalah materi UAS. Eh. Nah, kita punya suatu titik P di bola satuan ya. Himpunan ini merupakan sebuah garis pada S2, tentukan nilai. Oke, metrik atau jarak di bola satuan itu didefinisikan sebagai ini. Cos dari X, P alias sudut antara X dengan P. Nah, oke. Garis garis di S2 itu kan sebenarnya adalah suatu lingkaran berdiameter 1 ya. Lingkaran yang paling besar yang bisa dibuat di S2. Iya betul. Kenapa pengennya kayak gitu? Mungkin udah dijelasin juga di kelas. Tapi keinginannya adalah kita pengen dua titik hanya dilalui oleh tepat satu garis. Kalau nggak berdiameter 1 kan ini bisa jadi garis, ini garis dan sebagainya. Kita nggak mau kayak gitu. Nah, oke. Artinya apa? Artinya si X itu harus tegak lurus dengan P sebetulnya. Jadi ya R-nya itu adalah pi per 2. Kenapa harus tegak lurus? Karena gini. Kita punya misalkan kita punya bola nih. Eh for the sake of gampang gambarnya, P-nya di atas gini. Ini 0 origin gitu ya.
P di sini. P-nya di sini. Nah, kalau misalkan kita ingin lingkaran yang diameternya itu paling gede di bola ini, berarti dia gak mungkin ke sini kan? Gak mungkin ke sini, gak mungkin ke sini, gak mungkin ke sini. Pasti entar jatuhnya tuh di yang titik-titik ini nih. Nah, itu sudutnya ke P itu pi per 2 atau 90 derajat lah. Pi per 2 lah. Pak Teo ngamuk nanti. Nah, ini. Nah ya sudah. Berarti kita dapatkan jarak antara titik-titik 3 X ya. X ya. Dengan titik P itu harus pi per 2. Oke. Selanjutnya adalah kita diberikan 3 buah titik di S2 ya. Kita diminta untuk memeriksa apakah dia 3 ini tuh segaris atau tidak. Nah, kesegarisan di bola itu kan ya harus ingat-ingat lagi. Artinya sebenarnya ada di lingkaran yang sama. Artinya dia dari soal sebelumnya, colong aja. eh dia akan tegak lurus terhadap vektor yang sama. Jadi kalau gitu ya sudah kita cari aja. Ini tegak lurusnya atau ya berjarak pi per 2. Bentar. Jangan-jangan jaraknya ada normalizing factor. Rasanya enggak sih. Tapi jaraknya tuh, ya iya, jaraknya tuh paling gede tuh pi per 2 gitu. Emang Euler geometri bola 9 dia. Jarak, yes. Jaraknya tuh adalah arkos dari itu. Hasil karya dalamnya, hasil karya dalam di R3 ya. Yap, R3 dia. Oke, jadi ya kita ambil aja. Oh, atau enggak, kita bisa lihat dengan triangle inequality aja sebenarnya ya. Jadi dpq tambah dqr itu sama dengan apa? dpq itu kan cos inverse dari hasil karya dalam. Habis itu ditambah cos inverse dari hasil kali dalam. Ya Allah. 0 min 2 per akar 5 per akar 5. Nah, yang ini itu ya sebenarnya tinggal hitung aja ya cos inverse seper akar 10 tambah cos inverse dari minus 4 per 5. Ini berapa? Gak tahu. Sekian. Nah, kalau DPR, jarak dari PKR, bukan sebaiknya tidak usah saya lanjutkan. eh Itu tuh kan seperti ini ya. Ini adalah cos inverse dari 1 per akar 10. Gak tahu berapa. Tapi ini udah masalah. Karena ini tuh udah sama dengan ini. Dan ini gak mungkin 0. Jadi akibatnya adalah dpq tambah dqr itu tidak sama dengan d dari PKR. Artinya PQ dan R tidak boleh segaris.
Oke, eh ini soal UAS tahun lalu ya. Kita punya P itu titik itu dan Q itu adalah titik itu, dua titik pada S2. Tentukan titik tengah dari P dan Q. Duh, sorry ya Allah. Oke, titik tengahnya adalah titik tengah itu kan sebetulnya yang membuat ini kan. Ah, tapi ada cos inverse-nya gimana, Fis? Ya udah, ya tenang, kita sama-sama males. Nah, gini. eh M-nya kita tulis saja sebagai alfa, beta, gamma dengan alfa kuadrat tambah beta kuadrat tambah gamma kuadrat itu harus sama dengan satu ya, supaya dia ada di bola satuan. Nah, ini tuh eh ya sebenarnya kan kita mencari M sehingga P min Q M itu sama dengan 0 ya. Alias P min Q itu tegak lurus ortogonal dengan M in some nonsensical way di bolanya. Nah, P min Q itu apa? 0 per akar 2 min setengah, setengah min seperakar 2, alfa, beta, gamma itu sama dengan 0. Sebenarnya dari sini kita hanya mendapatkan dua persamaan ya. Ya, dari sini beta sama dengan gamma. Oke, kayaknya ini harusnya gak bisa milih sih. Harusnya titik tengah tuh, oh, kita ambilnya titik tengah yang jaraknya paling kecil aja ya. Gak perlu yang satunya yang lebih gede ya. Karena ada dua nih titik tengahnya nih sebenarnya. Berarti ya cos inverse PM cos inverse MQ itu kurang dari sama dengan pi. Pi per 2 apa pi ya? Pi harusnya. Iya, maksimum pi, maksimum pi. Nah, eh kita punya beta sama dengan gamma. Habis itu kita memerlukan alfanya kan. Alfanya dapat dari mana, Pak? Paling dari situ sih. Alfa kuadrat tambah 2 beta kuadrat sama dengan satu, artinya alfa kuadrat sama dengan satu min 2 beta kuadrat. Ini sebenarnya masih terlalu ini ya. Dan, oh wait. Dan terakhir, mereka harus segaris ya. Mereka harus segaris itu artinya jaraknya harus, pertidaksamaan segitiganya harus terpenuhi sama. dpq itu sama dengan dpm 2 dpm sebenarnya. Karena ini kan kita menganggapnya sama ya. Jarak antara P dengan Q itu kan cos inverse dari em, eh setengah seperakar 2 setengah 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 seperakar 2. Ini harus sama dengan 2 kali cos inverse dari setengah seperakar 2 setengah alfa beta gamma. Nah, yang ini itu kan sama dengan seperempat tambah setengah akar 2 tambah setengah akar 2 jadi seperakar 2 seperempat tambah seperakar 2 cos inverse dari
akar 2 tambah 4 per 4 akar 2. Wow, angkanya aneh ya. Eh, Oke, coba dulu aja. 2 cos inverse dari alpha per 2 tambah beta seper akar 2 tambah setengah, karena tadi betanya sama dengan gamma ya. Oke, cos inverse ini ada beban. Hmm. Ya, harusnya sih gini aja lah. Kalau misalkan kita punya segitiga, cos itu kan samping dibagi miring. Nah, ini berarti ya theta itu sama dengan 2 cos inverse alpha per 2 tambah beta seperakar 2 tambah setengah. Ini ada nguli juga kalau mau pakai yang ini. Sebenarnya ada cara lebih, harusnya ada cara lebih gampangnya deh. Ya perasaan ada cara yang lebih gampangnya deh. Bukan pakai pertidasaman segitiga. Oke, gak akan saya hapus dulu. Tapi ini harusnya ada cara yang lebih gampangnya yang akan di hold dulu. Tapi yang B itu sebenarnya kalau mau tegak lurus itu dia lebih gampang. Ah, udahlah. Eh, oh, ya ada cara lain tapi nanti deh. R di S2 sehingga R tegak lurus P dan R tegak lurus Q. Oke, ini lebih gampang sebenarnya. Karena kan yang kita perlukan adalah ini aja. R-nya kita tulis R1, R2, R3. Wow, sangat tidak konsisten. Ini artinya kita punya R1 per 2 tambah R2 per akar 2 tambah R3 per 2 itu sama dengan 0. Habis itu dari cara yang serupa R1 per 2 tambah R2 per 2 tambah R3 per akar 2 itu sama dengan 0 juga. Dan yang terakhir, karena dia harus ada di bola satuan, kita punya kayak gini, ini harus sama dengan 1. Nah, dari sini kita kaliin 2 aja lah ya. R1 tambah akar 2 R2 tambah R3 sama dengan 0. R1 tambah R2 tambah akar 2 R3 itu sama dengan 0. Ini penyelesaiannya lebih mudah ya. Nah, caranya ya kita bisa kurangin, ini kan bisa dikurangin ya. Entah jadinya akar 2 min 1 R2 itu sama, itu tambah 1 min akar 2 R3 sama dengan 0. Artinya akar sama dengan ini. Ya R2 sama dengan R3 lah ya. R2 sama dengan R3. 2. Artinya kita hanya punya 2 aja lah ya. Kita hanya punya 2 persamaan. Dari sini kita dapatkan R1-nya adalah min 1 plus akar 2 R2. Nah, habis itu kita substitusikan 1 plus akar 2 kuadrat R2 kuadrat tambah 2 R2 kuadrat sama dengan 1. Ini kan sebetulnya ya jadinya 3 tambah 2 akar 2, ya tambah itu jadi 5. R2 sama dengan kuadrat sama dengan 1, ya R2 kuadratnya adalah 1/5 tambah 2 akar 2, entah R2-nya adalah sekian, nanti dapat R3-nya sama dengan R2 sama dengan sekian, tak dapat R1-nya sama dengan sekian. Oke, yang C tentukan garis L sehingga
Omega LP itu sama dengan Ki kalau nggak salah. Nah, ini sebenarnya kita tak L oke gini aja. Gambar aja ya. Kalau misalkan P-nya itu di sini, Q-nya itu di sini, habis itu ini R yang tadi ya, habis itu ini M. Nah, garis yang akan membuat omega LP itu sama dengan Q, harusnya kayak gini kan. Jadi dari titik tengahnya, dari petakan ke sini, eh, sorry, dari titik tengahnya kita refleksikan ke sini kan. Dengan kata lain, P tambah M tambah M lagi, kayak gitu kan. Sorry, M min P, sorry. Nah, artinya ya garis L itu ditentukan oleh titik R dan M. Ya akibatnya emang cuma satu sih. Dia hanya tunggal. Di garis L-nya tuh kalau mau ditulis sebagai itu adalah kita perlu kutubnya ya. I sama dengan M cross R atau mungkin kebalikannya. R cross M. Oh, R cross M. Jadi L itu sebenarnya adalah kita punya cos T R tambah sin T M gitu. Jadi M R C nya tuh harus ortonormal. Oke, ada pertanyaan dulu. Kita dibatasi waktu atas permintaan apa namanya? Atas permintaan eh naon ngaranna teh? Ya, atas permintaan orang. Ada pertanyaan dulu? Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, sepertinya tidak ada. Kalau begitu saya serahkan kembali kepada bentar. Sorry. Sebelum itu, ini cara lainnya adalah ini singkat aja ya. C. Cara lainnya adalah kita tentukan dulu titik tengah dari si P di R3. Setelahnya kita normalkan. Dinormalkan tuh supaya dia nanti muncul ke bola satuan. Jadi idenya ya idenya waktu itu saya kayak gitu. Oke, jadi ya kita tentukan ya gitulah. Oke, mungkin saya itu dulu. Saya kembalikan lagi kepada Lutfan.